Jalan Gubeng malam itu seperti biasa dipenuhi deretan pedagang kaki lima. Aroma makanan menggoda dari berbagai sudut menyatu di udara. Namun ada satu titik yang paling mencolok, warung martabak terang bulan milik Pak Ridwan. Warung itu berdiri sederhana di atas lahan bekas ruko tua. Dengan tenda biru pudar dan papan nama bertuliskan, Martabak Manis Gubeng Spesial Pak Ridwan. Tempat itu selalu dikerumuni pembeli, bahkan saat warung lain mulai sepi menjelang tengah malam. Pak Ridwan, pria paruh baya berperawakan tinggi besar, dikenal ramah dan luwes. Tangannya cekatan menuangkan adonan ke loyang panas, menaburkan meses, kacang, dan keju dalam takaran yang pas. Di tangannya, martabak manis menjadi sesuatu yang berbeda. Kulitnya renyah di luar, tapi lembut di dalam. Rasa manisnya menggigit tapi tak enek. Sak porsi bisa buat ketagihan, kata pelanggan setia, bahkan yang datang dari luar kota. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan warung itu mulai ramai. Dulu, menurut beberapa warga lama, warung Pak Ridwan tak seramai itu. Malah, dulu ia sering terlihat duduk termenung sambil merokok, menunggu pembeli yang nyaris tak datang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semuanya berubah. Setiap malam, antrean memanjang hingga ke trotoar. Bahkan beberapa ojek online rela menunggu lebih dari 1 jam demi satu loyang martabak. Resep keluarga, jawab Pak Ridwan singkat ketika ditanya rahasianya. Tapi tak sedikit yang percaya, ada sesuatu yang lebih dari sekadar resep. Di antara pengunjung tetap, ada seorang pria tua bernama Pak Damin. Ia sering duduk di bangku kayu ujung, sekadar menyeruput teh botol sambil memperhatikan warung. Suatu malam, ia bergumam lirih pada seorang kenalannya. Martabaknya memang enak, tapi kadang baunya kayak wangi bunga kuburan. Ucapan itu hanya dianggap gurauan. Lagi pula, siapa yang berani mencurigai Pak Ridwan? Ia dikenal sebagai warga yang dermawan. Setiap Jumat pagi, ia membagi-bagikan martabak gratis ke panti asuhan dekat Ngagel. Saat banjir melanda beberapa tahun lalu, ia membantu warga sekitar dengan bahan makanan dan logistik. Namun, di balik semua pujian itu, ada cerita-cerita kecil yang jarang dibahas. Seorang bocah pernah mengaku melihat bayangan besar berdiri di belakang dapur warung ketika lampu padam sebentar. Seorang tukang parkir pernah mencium bau amis yang menyengat saat warung sedang tutup. Tapi semua itu berlalu begitu saja, tertutup oleh kelezatan martabak dan keramahan sang juragan. Suatu malam, seorang remaja perempuan bernama Intan datang bersama kekasihnya. Mereka duduk di bangku dekat panggangan. "Martabak keju meses 2, Pak," kata Intan riang. Pak Ridwan mengangguk sambil menyeka keringat dari pelipisnya. Intan menatap proses pembuatan dengan penuh semangat. Tapi entah kenapa, saat martabak selesai dan disajikan, ia tampak ragu. "Kok, baunya beda ya, Mas?" bisiknya pada kekasihnya. "Lapar kali kamu. Udah makan aja," sahut kekasihnya sambil tertawa. Intan menggigit satu potong dan terdiam. Matanya berkedip cepat. Rasanya manis banget, tapi kayak ada pahit di ujungnya. "Enak kok," jawab kekasihnya tanpa curiga. Mereka pun menghabiskan porsi itu, meski Intan tak lagi berselera. Malam semakin larut. Warung tetap ramai hingga pukul 1 dini hari. Pak Ridwan menutup warung seperti biasa, dengan menyemprot air ke lantai, membersihkan loyang, lalu mengunci dapur bagian belakang 2 kali. Saat ia berjalan keluar, seseorang menegurnya dari seberang jalan. Pria itu mengenakan jaket kulit, topi lusuh, dan menatap tajam. "Laris, ya, Wan?" Pak Ridwan sempat terdiam. "Alhamdulillah, Jaf. Rezeki lancar. Masih ingat waktu kita jualan bareng di Wonokromo? Kamu dapat 2 porsi, aku 20. Sekarang kebalik, ya?" Suaranya berat dan kering. Pak Ridwan tersenyum kaku. "Rezeki orang beda-beda, Jaf. Mungkin martabakku cocok lidah warga sini." Pak Jafar tidak membalas. Ia hanya tersenyum kecil, lalu berjalan pergi pelan-pelan.
Pak Ridwan menatap punggung temannya yang semakin menjauh, lalu menoleh ke warungnya sendiri. Lampu sudah padam, tapi dari celah dapur belakang, terlihat kilatan cahaya merah menyala sesaat, seperti mata yang sedang mengawasi. Malam Jumat itu, cuaca di Surabaya begitu gerah. Angin nyaris tak berhembus, dan udara terasa lengket seperti adonan belum matang. Warung martabak Pak Ridwan tetap buka seperti biasa, dan antrian justru lebih panjang dari malam sebelumnya. Seorang pria bernama Yanto, pekerja shift malam di kawasan pelabuhan Tanjung Perak, duduk sambil memegang nota pesanan. Ia sering membeli martabak Pak Ridwan sebagai bekal untuk teman-temannya di pos jaga. Kalau yang ini, pasti habis. Enak banget, katanya bangga pada dua temannya yang baru pertama kali mencicipi. Pak Ridwan melayani dengan senyum khasnya. Ini spesial, Mas. Coklatnya saya kasih lebih, biar begadang makin semangat, katanya sambil menyiram meses dan menutup loyang. Tapi malam itu, sesuatu terasa berbeda. Saat adonan disiram margarin panas, bau harum yang biasa tercium justru terasa ganjil. Bukan aroma manis dari mentega atau vanili, tapi wangi yang lebih mirip bunga melati bercampur anyir logam. Seolah ada darah segar yang disembunyikan dalam gulungan rasa manis. Yanto menciumnya pertama kali. Ia menoleh ke kiri dan kanan. Kalian cium enggak? Kayak, bau bunga potong, atau apa gitu? Temannya mengernyit. Mungkin dari gang sebelah, banyak pohon Kamboja. Tapi saat martabak datang dan dibuka, bau itu terasa lebih kuat. Manis menusuk, dan ada aroma samar seperti bangkai yang dikeringkan. Mereka ragu. Namun karena lapar dan sudah membayar, potongan pertama pun masuk ke mulut. Yanto mendadak menahan napas. Ia meneguk air mineral cepat-cepat. Rasanya beda. Masih manis, tapi di ujung lidah kayak ada rasa besi. Teman-temannya mencicipi. Salah satu dari mereka, Tony, langsung terbatuk-batuk. Rasanya kayak darah. Pak Ridwan yang mendengar itu segera menghampiri. Wajahnya masih tenang. Wah, maaf, Mas, mungkin tadi loyangnya kelamaan dipakai, agak gosong ya bagian bawahnya. Mau saya ganti? Yanto menatapnya lama, tapi akhirnya mengangguk, meski rasa curiga masih mengendap. Pak Ridwan masuk ke dapur belakang dan mengunci pintunya dengan 2 kali klik. Dari luar, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam dapur itu. Tapi seorang anak kecil, Nino, anak tukang parkir di sebelah, sempat mengintip dari sela kayu warung. Ia melihat bayangan Pak Ridwan berdiri di depan meja bundar. Di depannya, bukan hanya adonan, tapi juga sesuatu yang gelap dan menggeliat di atas loyang logam besar. Seperti segumpal daging berurat yang memantulkan cahaya merah redup. Saat Nino menajamkan pandangan, makhluk itu menoleh, dan matanya berkilat. Nino terpental mundur dan langsung menangis histeris. Ibunya datang menghampiri. Kenapa, Nak? Dapur Pak Ridwan, ada mata merah, ada kepala, teriaknya sambil menangis ketakutan. Orang-orang mengira Nino hanya terlalu lelah atau terlalu banyak nonton YouTube horor. Tapi keesokan harinya, bocah itu demam tinggi dan berhalusinasi. Ia terus mengigau, jangan dimakan, martabaknya hidup. Di waktu yang sama, Pak Jafar, pedagang martabak tua yang warungnya sepi tak jauh dari Gubeng, memperhatikan warung Pak Ridwan dari kejauhan. Ia berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang, dengan tangan menggenggam erat sebuah tas hitam lusuh. Ia berkata lirih pada dirinya sendiri, sudah waktunya, Wan. Kau sudah melewati batas. Pak Jafar berjalan perlahan menuju rumahnya, lalu membuka buku catatan tua yang sudah menguning. Di dalamnya terdapat simbol-simbol aneh, diagram bintang berujung 5, dan catatan-catatan tentang perjanjian terang bulan. Ritual kuno yang katanya berasal dari pesugihan kuno di pesisir utara Jawa. Menurut catatan itu, martabak yang dipersembahkan harus dicampur adonan khusus yang telah diberi jiwa. Setiap Jumat Kliwon, 1 sesajen disiapkan,
dan pemilik warung akan mendapat imbalan berupa kekayaan, pengaruh, dan pelanggannya akan kecanduan. Tapi konsekuensinya adalah tumbalnya tidak bisa dihentikan. Pak Jafar menatap satu halaman terakhir yang robek. Ia ingat betul siapa yang merobeknya, Pak Ridwan, 5 tahun lalu, saat keduanya masih berdagang bersama. Sejak itu, Ridwan menghilang dari lingkaran kecil pedagang lama, dan kembali dengan warung yang laris manis tanpa henti. Malam menjelang dini hari, warung Pak Ridwan tutup lebih awal. Ia berdiri di dapur dengan tubuh berkeringat dan nafas berat. Di hadapannya, loyang besar berisi adonan setengah matang. Ia mencelupkan jarinya ke dalam dan berdoa pelan. Kemudian ia mengambil pisau kecil, dan menyayat ujung jari telunjuknya. Setetes darah segar menetes ke adonan, dan warnanya berubah lebih gelap, mengeluarkan aroma yang familiar. Pak Ridwan menutup adonan dengan kain putih, lalu duduk di kursi kayu usang dan menatap dinding kosong. Besok, harus lebih banyak lagi. Pagi hari di Jalan Gubeng masih sepi ketika Pak Jafar keluar dari rumah petaknya yang terletak di gang sempit dekat jembatan rel. Pria tua berusia lebih dari 60 tahun itu berjalan dengan langkah berat, membawa sebuah tas jinjing kumal berisi buku-buku tua, catatan harian, dan secari kain kafan yang pernah ia simpan selama bertahun-tahun. Kenangan dari masa kelam yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia tahu waktunya makin dekat. Bau dari warung Pak Ridwan kian menyengat tiap malam Jumat. Itu bukan bau biasa. Ia mengenalinya sejak lama, aroma pembakaran sesajen dan darah segar yang dicampur dengan minyak goreng. Semacam pertanda bahwa pesugihan yang digunakan sudah memasuki fase haus korban. Sore itu, Pak Jafar mendatangi seorang pemuda penjaga warung kopi di seberang warung martabak. Pemuda itu bernama Ari, mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan skripsi dan biasa nongkrong di situ sambil mengamati aktivitas kuliner malam Surabaya. Ia sering merekam vlog untuk kanal YouTube-nya, Kuliner Tengah Malam. "Mas Ari," panggil Pak Jafar dengan suara serak. Ari menoleh, agak terkejut. "Pak Jafar? Wah, jarang kelihatan sekarang." Pak Jafar duduk, lalu menyodorkan sebuah amplop coklat lusuh. "Tolong simpan ini baik-baik. Kalau nanti terjadi sesuatu sama saya, buka ini. Tapi jangan sekarang." Ari terlihat bingung. "Ini apa, Pak?" "Petunjuk tentang warung itu." Pak Jafar menoleh pelan ke arah warung Pak Ridwan yang belum buka. "Kamu sering lihat keanehan di sana, kan?" Ari diam. Ia memang beberapa kali mencium aroma menyengat dari arah dapur Pak Ridwan saat menyalakan kamera malam-malam. Bahkan, salah satu temannya pernah merekam bayangan hitam melintas di balik tirai dapur. Padahal saat itu hanya Pak Ridwan sendirian. Tapi semua itu ia anggap efek cahaya atau editan kamera. Sampai kini, "Pak, maksudnya?" Pak Jafar berdiri sebelum Ari sempat bertanya lebih jauh. "Saya cuma ingin ada yang tahu. Kalau saya tidak sempat bicara, amplop itu akan bicara sendiri." Sementara itu, di warung Pak Ridwan, persiapan malam Jumat sudah dimulai lebih awal. Pak Ridwan tampak lebih pendiam dari biasanya. Matanya cekung, dan ia sering bicara sendiri saat mengaduk adonan. Riko, pegawai baru yang mulai kerja 2 minggu terakhir, memperhatikan perubahan itu. Ia pemuda asal Lamongan, polos dan tulus, tapi cukup peka membaca situasi. "Malam ini nggak buka, Pak?" tanya Riko, sambil menyapu lantai. Pak Ridwan menjawab lirih, "Buka. Tapi kamu pulang lebih cepat malam ini. Saya mau urus dapur sendiri." Riko mengangguk, walau dalam hati ia bertanya-tanya. Sudah 2 kali ia diminta pulang lebih cepat setiap malam Jumat. Dan 2 kali pula, ia mendengar suara-suara aneh dari balik pintu dapur yang dikunci rapat. Seperti suara mendesis, atau dengusan makhluk besar yang tidak seperti manusia. Sebelum pulang, Riko tak sengaja melihat luka sayatan kecil di tangan kanan Pak Ridwan. Ada bekas darah kering yang belum dibersihkan sempurna. Riko memicingkan mata. "Pak,
Tangan sampean kenapa? Pak Ridwan buru-buru menyembunyikan tangannya di balik kain lap. Kepotong pisau tadi. Tapi saat Riko berpamitan, ia melihat Pak Ridwan berjalan masuk ke dapur, lalu mengunci pintu dari dalam dan tak keluar lagi hingga warung buka menjelang maghrib. Malam pun tiba. Jalan Gubeng kembali ramai. Antrian warung Pak Ridwan panjang, bahkan lebih dari biasanya. Tapi malam ini, kejadian aneh terjadi. Seorang pelanggan bernama Buati, guru SD yang tinggal di Tambak Sari, tiba-tiba jatuh pingsan setelah mencium aroma martabak dari box yang baru dibelinya. Orang-orang panik. Sebagian membawanya ke klinik terdekat, sementara sisanya mencoba mencari Pak Ridwan, tapi pria itu tetap tenang di balik panggangan, seolah tak terjadi apa-apa. Cuma kelelahan, mungkin, katanya sambil terus memanggang. Tapi tak semua percaya. Beberapa pelanggan mulai membicarakan kejadian-kejadian aneh yang makin sering muncul. Temenku juga sempat muntah-muntah abis makan martabak di sini, kata salah satu perempuan muda di antrian. Lah, padahal dulu biasa aja, malah enak banget. Tapi akhir-akhir ini baunya aneh, sahut yang lain. Riko, yang diam-diam kembali malam itu karena penasaran, berdiri di seberang jalan sambil mengamati. Ia melihat sekilas ada sesuatu yang menyala merah dari dalam dapur saat pintu terbuka sedikit. Seperti mata, besar, bulat, dan berdenyut. Di tempat lain, Ari kembali ke kamar kosnya. Ia meletakkan amplop pemberian Pak Jafar di meja. Rasa penasaran menguasainya. Meski diminta untuk tidak membukanya, ia merasa ada sesuatu yang mendesak. Setelah menimbang beberapa saat, Ari membuka amplop itu. Isinya membuat bulu kuduknya berdiri. Ada foto lama Pak Ridwan bersama Pak Jafar, berdiri di depan warung tua dengan tulisan, "Martabak Terang Bulan Berkah". Di belakang foto, ada catatan tulisan tangan. Ridwan sudah mengambil bagian yang tidak boleh dimakan manusia. Ia menyatu dengan perjanjian malam Jumat. Tiap adonan akan meminta tumbal baru. Jika kamu membaca ini, itu berarti waktunya hampir habis. Di bawahnya, ada gambar sketsa sebuah simbol lingkaran dengan 5 sisi dan kepala kambing di tengahnya. Lambang kuno yang disebut dalam buku-buku ritual pemanggilan. Ari terdiam. Napasnya berat. Dan malam itu, ia bermimpi buruk tentang adonan yang hidup dan mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dalam loyang panas tak berujung. 15 tahun sebelum warung martabak Pak Ridwan jadi terkenal, ia hanyalah pria biasa yang mencoba bertahan hidup di kota besar. Datang dari desa kecil di Banyuwangi, Ridwan muda hanya membawa 1 koper, uang hasil jual motor tua milik ayahnya, dan resep martabak dari pamannya yang dulu pernah berjualan di terminal Bumurasi. Di awal merantau ke Surabaya, Ridwan menyewa sebuah kamar kos sempit di daerah Rungkut. Ia mulai berjualan dengan gerobak dorong, menyusuri jalan-jalan ramai dan kawasan indekos mahasiswa. Namun, selama 2 tahun lebih, hasilnya selalu minim. Kadang sehari hanya laku 2 porsi, itu pun dibeli oleh sesama pedagang yang iba. Beberapa kali ia nyaris putus asa. Gerobaknya sempat digasak maling, bahkan pernah dilempari anak kecil karena dituduh mengganggu jalan. Waktu itu, Ridwan bersahabat dengan seorang pedagang martabak tua bernama Pak Jafar, yang sudah berdagang lebih dari 20 tahun di wilayah Wonokromo. Pak Jafar cukup terbuka, bahkan sempat mengajak Ridwan bekerja bersamanya. Selama setahun, mereka berbagi tempat dan pelanggan. Tapi Ridwan merasa ada ketimpangan. Setiap malam, meski Ridwan yang lebih banyak melayani, semua pembeli selalu meminta resep asli Pak Jafar. Rasa iri dan kecewa mulai tumbuh dalam hati Ridwan. Ia ingin warungnya sendiri. Ia ingin dikenang sebagai juragan martabak paling laris, bukan cuma tukang bantu goreng. Tapi waktu itu, ia tak tahu caranya bangkit. Hingga satu malam, semuanya berubah. Itu adalah malam Jumat Kliwon, bulan purnama menggantung rendah, dan udara di Surabaya terasa lembab. Ridwan duduk sendiri di depan gerobak kosong, menatap langit dengan mata lelah.
Tak ada satupun pembeli malam itu. Ia bahkan belum makan sejak pagi. Tiba-tiba, seorang lelaki tua dengan pakaian hitam dan topi bundar muncul dari arah ujung gang. Wajahnya tirus, kulitnya keabu-abuan, dan matanya berwarna kelam. Lelaki itu menghampiri tanpa suara, seolah tak menyentuh tanah. "Kamu ingin daganganmu laris?" tanyanya datar. Ridwan terkejut. "Maaf, Pak. Saya bisa bantu. Tapi kamu harus berani." Ridwan menatap pria itu dengan curiga. "Berani apa?" Pria itu tersenyum, senyuman dingin dan lambat. Ia mengeluarkan selembar kertas tua dari balik jubahnya, dengan simbol-simbol yang tak dikenali Ridwan. "Pesugihan terang bulan," katanya pelan. "Martabakmu akan dicari orang. Tapi, kamu harus memberi makan dia tiap Jumat Kliwon." Ridwan menelan ludah. "Maksudnya siapa?" "Dia," jawab pria itu sambil menunjuk bayangan gelap di belakang Ridwan. Saat Ridwan menoleh, tak ada apa-apa, tapi udara seketika berubah dingin. Seolah sepasang mata besar sedang menatapnya dari balik gelap. Lelaki itu meletakkan kertas dan sebuah botol kecil berisi cairan hitam ke tanah. "Campur ini ke adonanmu. Mulai Jumat depan. Jangan berhenti. Jangan tolak tumbalnya. Kalau tidak, kamu yang akan digoreng dalam loyang itu." Ridwan terpaku. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi ketika menoleh kembali ke arah lelaki itu, sosoknya sudah hilang, lenyap begitu saja dalam kabut malam. Malam itu adalah awal semuanya. 7 hari kemudian, Ridwan membuat satu loyang martabak dengan adonan yang telah dicampur cairan itu. Ia ragu. Tangannya gemetar saat menuangkannya ke loyang. Tapi begitu martabak itu matang dan ia cicipi, rasanya luar biasa. Bahkan dirinya sendiri tak percaya martabak buatannya bisa selezat itu. Keesokan harinya, entah dari mana, para pembeli mulai berdatangan. Mereka bilang mencium aroma dari 2 gang sebelah. Beberapa bahkan mengaku bermimpi tentang martabak manis dan bangun dengan rasa lapar yang aneh. Ridwan terus mengikuti instruksi di kertas. Tiap Jumat Kliwon, ia melakukan ritual dengan simbol darah di atas loyang besar dan sesajen kecil dari potongan daging segar. Ia tak tahu itu daging siapa. Kadang ia membelinya dari tukang daging tak dikenal yang muncul dan hilang sesuka hati. Kadang ia diminta menyayat kulitnya sendiri. Tapi setiap kali ritual dilakukan, rezeki datang berlipat. 2 tahun setelah itu, ia mendirikan warung permanen di Jalan Gubeng. Warung itu cepat terkenal, dibicarakan di media sosial, bahkan diliput oleh akun kuliner lokal. Tapi Ridwan tak pernah bisa tidur tenang. Setiap malam Jumat Kliwon, ia bermimpi tentang wujud hitam besar dengan mata merah menyala, duduk di atas loyang, menanti persembahan. Ia sempat ingin berhenti, tapi satu kali ia coba mengabaikan ritual, martabaknya basi sebelum subuh. Pelanggannya muntah, bahkan seorang ibu pingsan di tempat. Sejak saat itu, ia tahu, tidak ada jalan kembali. Pak Jafar menemukan perubahan Ridwan lebih cepat dari yang lain. Ia tahu aroma itu. Ia tahu tanda-tandanya. Tapi saat ia mencoba memperingatkan Ridwan, pria itu justru marah. "Kau iri, Jaf? Aku bisa berdiri sendiri. Ini bukan urusanmu." Pak Jafar hanya menjawab pelan, "Kalau kau teruskan, kau tidak akan berdiri. Kau akan tenggelam di loyangmu sendiri." Sejak itu, mereka tak pernah bicara lagi. Pak Ridwan membakar sisa-sisa catatan lama mereka, menyobek halaman ritual dari buku warisan Pak Jafar, dan membangun dunia martabaknya sendiri. Tapi kini, setelah belasan tahun berjalan, Ridwan mulai merasakan sesuatu yang tak pernah dia alami sebelumnya. Rasa lelah, rasa ketakutan, rasa diawasi, bahkan ketika warung sedang ramai. Dan malam Jumat Kliwon berikutnya tinggal 2 hari lagi. Udara di Surabaya malam itu terasa berat. Langit mendung menggantung rendah, seolah menekan bumi dengan keheningan yang ganjil. Malam Jumat Kliwon kembali datang, dan bagi Pak Ridwan,
Itu bukan sekadar malam biasa. Itu adalah malam kewajiban, malam perjanjian. Sejak pagi, Ridwan sudah gelisah. Ia berjalan mondar-mandir di dapur warungnya yang tertutup tirai. Adonan martabak sudah disiapkan, loyang dibersihkan lebih dari biasanya, bahkan pisau kecil yang ia gunakan untuk menyayat jari juga telah diasah dengan batu halus. "Riko, kamu libur malam ini, ya?" ucap Ridwan saat pemuda itu datang lebih awal. Riko mengernyit. "Loh, biasanya kan malam Jumat warung rame, Pak." "Justru itu, saya bisa tangani sendiri. Kamu istirahat aja." Riko tidak bisa berargumen lebih jauh, tapi hatinya tak tenang. Sejak ia kerja di sana, tiap malam Jumat Pak Ridwan selalu berubah, lebih pendiam, lebih waspada, dan dapur selalu tertutup rapat. Satu kali ia pernah melihat kilatan merah dari sela pintu, dan suara berdesis lirih yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ia sempat berpikir untuk berhenti, tapi rasa penasaran justru makin mengikat. Pukul 11 malam, warung ditutup lebih awal dari biasanya. Pak Ridwan menurunkan tirai, mematikan sebagian lampu, dan memasang papan kecil bertuliskan, "Tutup. Ada urusan pribadi." Di dalam dapur, ia menyusun sesajen. Di atas meja batu kecil, ia menaruh kembang 7 rupa, sebatang dupa, mangkuk kecil berisi darah ayam hitam, dan potongan daging merah yang ia bungkus sejak pagi. Ia juga membuka botol kecil berisi cairan hitam yang masih tersisa sejak pertemuannya pertama kali dengan lelaki misterius di masa lalu. Pak Ridwan menggambar simbol lingkaran dengan darah, lalu duduk bersila di tengah ruang. Matanya menatap kosong ke arah loyang besar yang sudah diletakkan di atas tungku, belum dinyalakan. "Malam ini sudah genap," bisiknya lirih. "Sudah 42 kali persembahan. Tapi belum juga selesai." Tiba-tiba, udara di ruangan bergetar. Api dari dupa berkedip-kedip liar, dan angin dingin berhembus dari sudut ruangan yang tak memiliki jendela. Suara aneh mulai terdengar, semacam bisikan serak, seperti seseorang yang menahan tawa dalam gelap. Dari dalam dinding, muncul bayangan pekat. Ia tidak punya bentuk jelas, tapi 2 bola merah menyala dari tubuhnya yang seperti asap pekat. Bayangan itu mendekat tanpa suara, dan berhenti tepat di depan Ridwan. "Sudah siap, Ridwan?" Suara itu tidak keluar dari mulut, tapi langsung terdengar di kepala Ridwan. Seperti gema dari sumur tak berdasar. Pak Ridwan mengangguk. "Tapi, bolehkah aku minta waktu?" "Waktu untuk apa?" "Untuk berhenti. Untuk keluar dari perjanjian ini." Bayangan itu bergerak, seolah tersenyum. Bola matanya berkilat tajam. "Tidak ada keluar. Kau sudah makan dari tangan kami. Kau sudah menjamu manusia dengan tubuh yang kami beri. Kau sudah laku, Ridwan. Kau milik kami." Ridwan gemetar. "Tapi aku lelah, aku ingin hidup normal." "Kalau kau ingin normal, kau harus gantikan tempatmu dengan yang baru." "Siapa?" Bayangan itu tidak menjawab. Tapi dalam benak Ridwan, muncul wajah Riko. Pemuda polos yang tidak tahu apa-apa, yang dengan mudah bisa dipengaruhi, dan tak akan dicari siapa-siapa kalau tiba-tiba menghilang. Ridwan menunduk. "Tidak Riko. Bayangan itu mendekat. Atau kau sendiri yang akan kami panggang hidup-hidup." Suara itu menggema seperti petir di kepala Ridwan. Ia memekik lirih, menutup telinga, tapi tidak bisa menghentikan suara itu mengisi pikirannya. Dinding dapur bergetar. Loyang bergemerincing. Adonan di baskom mendidih pelan, mengeluarkan buih merah gelap yang berbau amis. Ridwan menatap loyang besar. Ia tahu, malam ini harus ada yang dikorbankan. Kalau tidak, perjanjian akan berbalik menghancurkannya. Tapi ia juga tahu, jika terus menuruti makhluk itu, ia akan kehilangan sisa kemanusiaannya. Di tengah kegamangan itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok tok tok. Ridwan terdiam.
Siapa yang datang jam segini? Pak, ini Riko. Terdengar suara dari luar. Saya lupa ambil dompet di rak belakang. Ridwan berdiri pelan. Keringat mengucur deras di pelipisnya. Matanya menatap pintu kayu yang bergetar pelan karena angin malam. Loyang di belakangnya terus mengeluarkan suara mendidih, seperti memanggil. Bayangan di sudut dapur mendekat ke telinganya. Inilah waktunya. Pilih, dia atau kau. Ridwan berjalan pelan ke arah pintu. Tangannya gemetar saat memegang gagang. Ia tahu, satu keputusan malam ini akan menentukan nasibnya selamanya. Sementara itu, Riko berdiri di luar, menggigil karena angin malam yang aneh. Ia merasa seperti diperhatikan. Matanya melirik ke jendela kecil dapur yang tertutup tirai gelap. Ada bayangan merah bergerak di dalam. Sekilas, ia melihat sesuatu berdiri di balik tirai, tinggi, besar, dan tak berbentuk manusia. Seketika, nalurinya berteriak untuk lari, tapi kakinya tetap diam. Ia terlalu penasaran. Terlalu ingin tahu apa sebenarnya yang disembunyikan Pak Ridwan tiap malam Jumat. Dan pintu pun mulai terbuka perlahan, mengeluarkan derit panjang. 3 hari setelah malam Jumat Kliwon itu, kabar menghilangnya seorang mahasiswa dari kampus swasta di Surabaya mulai ramai dibicarakan di media sosial. Namanya Bagas Prasetya, usia 21 tahun, jurusan Teknik Informatika. Ia terakhir terlihat sedang menunggu pesanan martabak di warung Pak Ridwan pada Jumat malam sekitar pukul 11. Setelah itu, ia tak pernah pulang ke kos dan ponselnya tak lagi aktif. Foto Bagas mulai tersebar di grup-grup WhatsApp komunitas Gubeng. Wajahnya ramah, berkacamata, mengenakan jaket biru dongker saat terakhir kali terlihat. Salah satu saksi mengatakan melihat Bagas duduk sendirian di bangku paling pojok dekat dapur warung Ridwan, memainkan ponsel sambil menunggu martabaknya selesai dibuat. Tapi tak ada yang memperhatikan kapan ia meninggalkan tempat itu. Polisi sempat datang ke warung dan bertanya langsung pada Pak Ridwan. "Benar, Mas? Anak itu pesan martabak keju coklat. Sempat saya ajak ngobrol sebentar," ujar Ridwan tenang. "Tapi dia pamit pulang habis bayar. Saya juga heran kok sampai hilang." Tak ada yang mencurigai Pak Ridwan lebih jauh. Ia memang dikenal ramah dan kooperatif. Kamera CCTV milik toko kelontong sebelah warung pun tak menangkap gerakan mencurigakan. Dalam rekaman, Bagas hanya terlihat duduk, kemudian menghilang dari frame karena tertutup lalu lalang kendaraan. Tidak ada rekaman jelas tentang arah kepergiannya. Namun, di balik wajah tenang itu, Ridwan menyimpan kegelisahan yang mendalam. Di dalam dapur belakang warungnya, terdapat sebuah loyang tua yang kini selalu ditutupi kain putih setiap malam. Loyang itu tak lagi digunakan untuk memasak. Ia hanya diletakkan di altar batu rendah, dikelilingi dupa dan bunga kering. Tapi semenjak malam perjanjian terakhir, loyang itu seperti hidup. Kadang-kadang terdengar suara dari dalamnya, bisikan, tangisan, atau bahkan tawa lirih yang menggema. Ridwan mulai dihantui mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia berjalan di tengah ladang martabak yang membentang luas, setiap adonan menggeliat seperti makhluk hidup. Dan di ujung ladang, terdapat sosok Bagas duduk dengan mata melotot kosong. Mulutnya dipenuhi potongan martabak, tangannya gemetar, dan tubuhnya terus mengecil seolah dimakan balik oleh adonan. Ridwan terbangun berkali-kali dengan keringat dingin. "Apa kau tidak puas?" gumamnya pada loyang itu. Tak ada jawaban. Hanya getaran halus dan aroma amis yang makin menyengat dari arah dapur. Sementara itu, Riko, pegawai warung, mulai mengumpulkan potongan teka-teki sendiri. Sejak malam Jumat terakhir, pikirannya tak tenang. Meski saat itu Ridwan tak jadi membukakan pintu belakang, Riko sempat melihat sesuatu dari celah bawah pintu. Semacam kaki besar tak berbentuk dengan kulit mengkilap seperti minyak goreng basi. Sejak kejadian itu, Riko mulai memperhatikan hal-hal kecil. Kenapa adonan di dapur belakang tak pernah dicampur di depan umum? Kenapa tiap malam Jumat warung ditutup lebih awal?
Dan kenapa setiap malam itu pula wajah Pak Ridwan tampak lebih gelap, lebih lelah, seolah baru pulang dari medan perang. Dan yang paling mengusik, menghilangnya Bagas. Riko mengenalnya. Mereka pernah satu kampung di Lamongan, dan beberapa kali saling sapa di sekitaran warung. Ia tahu Bagas bukan orang aneh. Ia juga tahu, Bagas adalah pelanggan tetap yang tidak pernah bermasalah. Tapi sekarang, ia lenyap begitu saja, dan kebetulan terakhir terlihat di warung tempatnya bekerja. Riko memutuskan mencari tahu lebih lanjut. Ia menyelinap ke warung saat sore hari, pura-pura membersihkan dapur depan, tapi sebenarnya mencoba mengakses gudang kecil di belakang. Namun, pintu tetap terkunci rapat seperti biasa. Di tempat lain, Ari, mahasiswa yang pernah diberi amplop oleh Pak Jafar, semakin terobsesi dengan misteri warung tersebut. Ia mulai menelusuri catatan-catatan lama di internet tentang pesugihan terang bulan, sebuah istilah yang sangat jarang ditemukan, bahkan dalam forum-forum supranatural. Dari pencariannya, Ari menemukan satu tautan menuju blog gelap milik seseorang bernama Mbah Sentono, seorang praktisi spiritual asal Jawa Timur yang pernah meneliti ritual makanan persembahan. Dalam salah satu artikelnya, tertulis, pesugihan kuliner tingkat tinggi kerap menyatu dalam cita rasa, yang membuat pelanggan kecanduan bukan hanya rasa manis atau gurih, tapi energi dari tumbal yang diserap dalam makanan itu sendiri. Korban tidak harus mati di tempat, tapi rohnya akan terkunci dalam alat masak yang dipakai dalam ritual. Disinilah tempat paling sunyi dari seorang yang dimakan secara perlahan. Ari menutup laptopnya. Napasnya tertahan. Loyang, gumamnya. Tumbalnya dimasukkan ke dalam loyang. Malam kembali turun. Warung Pak Ridwan buka seperti biasa, tapi suasananya lebih sunyi dari biasanya. Beberapa pelanggan tetap mulai menghindar. Entah kenapa, martabak yang dulu terasa lezat, kini mulai menimbulkan perasaan mual setelah dimakan. Aroma yang dulu harum, kini menyesakkan dada. Dan yang lebih aneh, beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam melintas di jendela dapur belakang. Ridwan tahu, tanda-tanda itu makin kuat. Semakin banyak yang mencium kebenaran, semakin besar risiko perjanjiannya terbongkar. Di dalam dapur, loyang tua itu terus bergetar pelan, seolah menuntut tumbal berikutnya. Dan suara itu kembali terdengar dalam pikirannya. Yang berikutnya, harus lebih mudah. Riko duduk sendiri di atas lantai warung, tepat setelah jam 10 malam, ketika warung sudah tutup dan Pak Ridwan masuk ke dalam dapur. Ia pura-pura membereskan loyang, tapi telinganya siaga. Dari balik tirai dapur, ia bisa mendengar suara langkah Pak Ridwan yang berat, lalu suara gesekan logam, dan kemudian sesuatu yang terdengar seperti desis. Riko menghela napas pelan, lalu menatap jam tangannya. Malam ini bukan Jumat Kliwon, tapi keganjilan tetap terasa. Ia memejamkan mata sebentar dan mengingat-ingat kembali peristiwa-peristiwa aneh sejak ia diterima bekerja di warung itu. Riko adalah pemuda 22 tahun, perantauan dari Lamongan. Ia datang ke Surabaya mencari pekerjaan setelah ayahnya meninggal. Ia menerima tawaran dari Pak Ridwan karena warungnya selalu ramai dan gajinya lumayan. Awalnya semua tampak biasa, pekerjaan fisik, pelanggan banyak, dan bosnya cukup ramah. Namun, sejak minggu pertama, Riko melihat hal-hal tak wajar. Pertama, tiap malam Jumat, Riko selalu disuruh pulang lebih awal. Kedua, setiap pagi setelah malam Jumat, wajan dan meja dapur bagian belakang selalu dibersihkan dengan cairan khusus, bukan sabun biasa. Ketiga, adonan khusus yang selalu disiapkan oleh Pak Ridwan tidak pernah boleh disentuh atau dilihat oleh siapapun. Puncaknya adalah malam saat ia datang kembali ke warung karena lupa membawa dompet. Waktu itu, ia sempat melihat kilatan merah dari dalam celah pintu dapur dan mendengar suara sesuatu yang bergeser pelan, seolah tubuh besar sedang menyeret diri di lantai. Kini, rasa curiga di hati Riko tidak bisa dibendung. Ia memutuskan harus tahu lebih jauh. Harus melihat dengan mata kepala sendiri. Esok harinya,
Riko datang lebih pagi dari biasanya. Ia melihat Pak Ridwan sedang mengangkat beberapa karung berisi bahan makanan. Tapi yang aneh, salah satu karung tampak bergerak sedikit, halus, seperti ada sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Ridwan buru-buru memasukkannya ke ruang belakang dan mengunci pintu. "Riko, bantu bersihin meja aja ya. Bahan aku urus sendiri," katanya cepat tanpa menoleh. Riko hanya mengangguk, tapi pikirannya sudah bergerak ke satu rencana. Ia harus masuk ke dapur belakang malam nanti. Tak peduli apa yang akan ia temui. Pukul 1 dini hari, saat semua lampu padam dan Pak Ridwan sudah pulang ke rumahnya yang hanya 2 bangunan dari warung, Riko datang kembali ke warung secara diam-diam. Ia menyelinap lewat pintu belakang yang biasanya digembok. Tapi malam itu, anehnya, gemboknya tidak terkunci. Seolah menantinya masuk. Ia membuka pintu pelan dan masuk ke dalam ruangan gelap. Senter dari ponselnya menyorot dinding kayu yang lembab dan lantai dapur penuh noda kecoklatan yang belum dibersihkan. Ia melewati meja penggorengan, menuju sudut ruangan tempat loyang besar diletakkan. Saat ia menyibakkan kain putih penutupnya, dadanya langsung sesak. Di dalam loyang itu, bukan adonan biasa. Adonan tersebut berwarna abu-abu gelap, menggumpal, dan bergerak pelan. Seolah bernapas. Riko menahan muntah saat melihat satu bagian adonan itu retak dan menampakkan urat daging seperti otot manusia. Bahkan, ia melihat sekilas kuku. "Ya Allah," bisik Riko. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari pintu depan. Riko buru-buru mematikan senter dan tiarap di lantai. Ia menahan napas. Pintu terbuka pelan. Pak Ridwan masuk, mengenakan baju putih panjang. Wajahnya tampak lebih tua dari biasanya, dan matanya merah, seperti habis menangis atau tak tidur semalam. Ia berdiri di depan loyang dan berbicara dengan suara rendah. "Besok malam kita beri yang baru, yang segar, yang muda, yang belum banyak bicara." Riko menutup mulutnya dengan tangan. Keringatnya menetes deras. Ia sadar, orang yang dibicarakan adalah dirinya sendiri. Pak Ridwan melanjutkan, "Riko sudah cocok. Dia belum punya siapa-siapa di kota ini. Tak ada yang akan mencari kalau dia hilang." Tiba-tiba adonan di loyang bergelombang pelan, seperti menyetujui. Riko perlahan mundur. Tapi lututnya menyenggol loyang kecil di dekat dinding. Bunyi logam menggema. Pak Ridwan menoleh cepat. "Siapa di sana?" Riko bangkit dan langsung lari ke arah pintu belakang. Pak Ridwan mengejar, tapi terlalu lambat. Riko berhasil keluar dan berlari ke arah gang kecil, menembus malam yang sunyi. Esok harinya, Riko tak datang ke warung. Ia menonaktifkan ponselnya dan pindah tempat tinggal ke rumah kos temannya di daerah Ketintang. Ia bingung, takut, dan tak tahu harus melapor ke siapa. Jika ia bilang pada polisi bahwa ada adonan martabak yang hidup dan berisi potongan tubuh manusia, siapa yang akan percaya? Namun, satu hal sudah pasti, Pak Ridwan bukan sekadar juragan martabak biasa. Dan Riko kini membawa rahasia yang sangat berbahaya. Sudah 3 hari sejak Riko menghilang dari warung Pak Ridwan. Sejak malam ia melihat langsung adonan mengerikan di dalam loyang tua itu, ia tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia dibayang-bayangi mimpi yang sama, berada di tengah dapur yang gelap, dihadapkan pada loyang yang terbuka perlahan, lalu dari dalamnya keluar tangan-tangan manusia yang membusuk, meraih tubuhnya dan menariknya masuk ke dalam adonan hidup. Teman kosnya, Wawan, sempat bertanya mengapa ia tampak pucat dan gemetar. Tapi Riko hanya menjawab pendek, "Aku lihat sesuatu yang seharusnya nggak kulihat." Namun, ketakutan itu tidak cukup memadamkan rasa penasaran. Di dalam dirinya, rasa ingin tahu terus membakar. Ia tahu ada lebih banyak hal yang belum terungkap. Ia tahu, kamar belakang yang selama ini terkunci rapat pasti menyimpan inti dari semuanya. Tempat itu yang belum sempat ia masuki. Dan ia merasa, jika ingin menghentikan semua ini, ia harus masuk ke sana. Malam Kamis, sekitar pukul 11,
Riko diam-diam kembali ke kawasan Jalan Gubeng. Warung Pak Ridwan tampak sepi seperti biasa. Lampu sudah padam. Tapi pintu samping yang terhubung ke gang belakang sedikit terbuka, mungkin lupa dikunci. Atau sengaja dibiarkan terbuka? Dengan jantung berdegup kencang, Riko melangkah masuk. Ia membawa senter kecil dan pisau lipat kecil di saku celananya. Bukan untuk menyerang, tapi sekadar menenangkan dirinya sendiri. Ia melangkah pelan ke bagian dapur, melewati loyang besar yang dulu membuatnya hampir pingsan. Kini loyang itu tampak biasa, ditutup rapi dengan kain bersih. Tapi hawa dingin tetap terasa di sekelilingnya. Dinding kayu mengeluarkan suara berderak kecil, seperti napas dalam rumah yang hidup. Riko menoleh ke arah pintu kayu berwarna coklat tua di ujung ruangan. Pintu itu selalu terkunci, dan Pak Ridwan pernah bilang, di situ cuma gudang bahan lama, jangan dimasukin. Tapi dari balik celah bawah pintu, kadang Riko mencium bau amis, kadang juga terdengar bisikan lirih atau benda berat diseret pelan. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Ia mencoba memutarnya, terkunci. Tapi Riko sudah menyiapkan sesuatu. Sebuah kawat kecil yang dulu ia pelajari cara pakainya dari video YouTube tentang membuka kunci manual. Butuh waktu hampir 2 menit, tapi suara klik terdengar juga. Pintu itu terbuka perlahan. Ruangan di balik pintu gelap gulita. Senter kecil Riko menyapu sekelilingnya, dindingnya terbuat dari batu bata tua yang sudah menghitam, bukan papan seperti bagian lain warung. Ada meja besar di tengah ruangan, dengan kain putih yang menutupi sesuatu di atasnya. Di sekelilingnya, tersusun toples-toples kaca berisi cairan aneh, beberapa dengan potongan daging, bahkan mata. Di salah satu sudut, ada rak buku tua yang berdebu, berisi buku-buku kuno dengan tulisan tangan. Semua halaman tampak ditulis dengan tinta merah yang sudah pudar. Simbol-simbol tak dikenal memenuhi setiap halaman. Riko menelan ludah. Ia mendekati meja tengah dan membuka kain penutupnya. Yang tampak di bawah kain adalah baskom besar berisi cairan hitam kental. Di dalamnya ada serpihan rambut manusia dan tulang kecil. Cairan itu mendidih pelan meski tidak berada di atas api. Dari dalamnya, muncul aroma manis bercampur amis yang menusuk hidung. Seketika itu juga, senter Riko mati. Ruangan tenggelam dalam gelap. Siapa di sana? Suara Pak Ridwan terdengar dari luar. Panik, Riko bersembunyi cepat di balik rak buku. Langkah kaki masuk, perlahan tapi pasti. Pak Ridwan membawa obor kecil, wajahnya datar, tapi matanya tajam. "Riko," bisiknya, "kamu sudah sejauh ini ya?" Pak Ridwan berdiri di depan baskom dan mulai membaca sesuatu dari buku lusuh. Suara bacaannya lirih dan terputus-putus, seperti bahasa kuno. Dari baskom, asap tipis mulai muncul. Suhu ruangan berubah drastis, menjadi panas seperti dalam tungku. Tiba-tiba dari dinding batu, muncul tangan hitam besar, tidak berbentuk manusia, tapi seolah terdiri dari daging terbakar. Tangan itu menyentuh kepala Pak Ridwan pelan. Pria itu mendesah, seolah sedang diberi kekuatan. "Kita belum selesai, Ridwan," terdengar suara dari tangan itu, bergema langsung dalam ruangan. "Tumbal belum lunas." Riko menahan napas sekuat tenaga. Ia tahu, jika ia ketahuan, ia mungkin tak akan keluar dari ruangan ini dalam keadaan hidup. Tapi saat Pak Ridwan menoleh sejenak, matanya memicing seperti mencium sesuatu. Ada bau manusia asing di sini. Riko tahu waktunya hampir habis. Ia memutuskan kabur. Dengan langkah cepat dan senyap, ia lari keluar dari ruangan sebelum Pak Ridwan berbalik sepenuhnya. Pak Ridwan sempat melihat bayangannya di ambang pintu. "Riko?" Riko tak peduli. Ia lompat keluar dari dapur, menerobos pintu samping, dan lari sekencang-kencangnya melewati gang. Di belakangnya, terdengar suara lemari terguling dan benda pecah. Tapi Riko terus berlari, tak menoleh lagi. Malam itu, Riko menghubungi seseorang yang ia rasa bisa mempercayainya. "Ari,
mahasiswa yang aktif membuat konten horor dan sempat curiga soal warung Pak Ridwan. Ia menunjukkan foto-foto yang sempat diambil di ruangan belakang, dan menjelaskan semua yang ia lihat. Ari tercengang. Kita harus bongkar ini. Tapi nggak bisa sembarangan. Kita butuh bukti kuat, atau setidaknya, kita buat semua orang tahu. Riko mengangguk. Ia tahu, langkah selanjutnya akan lebih berbahaya. Tapi satu hal sudah pasti, warung itu bukan sekadar tempat jualan martabak. Itu adalah altar bagi sesuatu yang haus darah. Dan sekarang altar itu mulai goyah. Hari itu Surabaya diguyur hujan sejak pagi. Langit mendung membuat suasana kota terasa lebih muram dari biasanya. Di salah satu sudut rumah kos di daerah Ketintang, Riko duduk berhadapan dengan seorang wanita paruh baya yang mengenakan kerudung abu-abu, wajahnya pucat dan pandangannya sayu. Namanya Bu Endah. Ia adalah mantan istri Pak Ridwan, yang sudah lebih dari 5 tahun tak terdengar kabarnya. Ari berhasil melacak keberadaannya lewat akun Facebook lama yang sempat memuat foto mereka berdua. Setelah ditelusuri, Bu Endah kini tinggal di pinggiran Sidoarjo, menghindari keramaian, dan enggan bicara soal masa lalunya, hingga Riko datang dengan satu kalimat. "Saya kerja di warung martabak Pak Ridwan." Ucapan itu membuat Bu Endah langsung terdiam. Tangannya gemetar, lalu pelan-pelan ia mengangguk. "Apa kamu juga mulai lihat hal-hal aneh di sana?" tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Riko mengangguk. "Saya lihat adonan yang hidup, ruangan belakang yang penuh sesajen, dan saya dengar suara-suara dari loyang." Bu Endah menatap lurus ke arahnya, lalu menarik napas panjang. "Aku dulu pernah hampir jadi tumbal." Dengan suara pelan dan tersendat, Bu Endah mulai menceritakan kisahnya. Dulu, Ridwan bukan pria yang jahat. Mereka menikah saat sama-sama masih merintis usaha martabak. Walau hidup sederhana, Ridwan gigih bekerja. Tapi semuanya berubah saat martabaknya mulai laku keras dalam waktu singkat. Ia mulai sering menyendiri, sering bangun tengah malam, dan tak pernah membiarkan Bu Endah masuk dapur belakang. Suatu malam, Bu Endah memergoki Ridwan melakukan ritual aneh di depan loyang. Ada darah ayam, kain putih, dan dupa. Tapi yang membuatnya ingin lari adalah ketika ia melihat ada tangan manusia keluar dari adonan martabak. Meronta seperti ingin keluar dari kegelapan cairan itu. "Aku langsung muntah di tempat," ucap Bu Endah sambil memejamkan mata, masih terguncang. "Tapi yang paling parah, malam setelah itu, aku dikurung di kamar." Ridwan bilang, makhluk itu tidak puas dan butuh darah wanita. Ia menunjukkan bekas luka di tangannya, bekas lama, tapi masih jelas. Dia nyayat tanganku dan campurkan darahku ke dalam adonan. Sejak itu, aku tahu, aku nggak bisa lagi hidup bersamanya. Aku kabur saat dia pergi beli bahan. Naik angkot, bawa baju seadanya. Riko dan Ari saling berpandangan. Mereka tahu sekarang bahwa apa yang terjadi bukan cuma dugaan. "Aku pernah lapor polisi," lanjut Bu Endah. "Tapi mereka bilang aku halusinasi. Katanya mungkin stres karena rumah tangga." Ari mengangguk pelan. "Kalau kita bisa rekam kejadian itu, adonan yang hidup, ritualnya, mungkin kita bisa dapat bukti." Bu Endah menggenggam tangan Riko. "Kalau kamu masih kerja di sana, tolong jangan tinggal terlalu lama. Kau bukan cuma bisa hilang, kau bisa jadi bagian dari adonan itu." Sementara itu, di warung Pak Ridwan, hujan yang deras membuat suasana makin lengang. Ridwan berdiri sendiri di dapur, menatap loyang besar dengan tatapan kosong. Matanya merah, tangannya gemetar. Di hadapannya, adonan bergolak pelan meski tidak berada di atas api. Seperti kolam yang mengandung sesuatu di dalamnya. "Kenapa kau makin sering minta?" gumam Ridwan lirih. Dari dinding dapur, suara berat terdengar lagi. "Kau sudah menandatangani perjanjian. Darah harus terus mengalir." Ridwan memijit pelipisnya. "Aku tidak mau korban lagi. Kalau kau berhenti, kau gantinya."
Tiba-tiba adonan memuntahkan sesuatu, sebuah gumpalan rambut manusia yang masih basah. Ridwan menjerit dan mundur beberapa langkah. Ia tahu itu milik Bagas. Dan kemungkinan, bagian lain dari tubuhnya masih ada di dalam sana. Malam harinya, Riko dan Ari menyusun rencana. Mereka akan menyelinap masuk ke warung saat malam Jumat berikutnya. Riko masih menyimpan kunci duplikat yang ia buat diam-diam saat bekerja. Target mereka, memasang kamera tersembunyi di dapur dan kamar belakang, dan merekam ritual yang dilakukan Ridwan. Kalau kita bisa dapat videonya, kita bisa bawa ke polisi atau media, ucap Ari. Riko menatap Ari, ragu. Kalau ketahuan, kita bisa dibunuh. Ari menjawab dengan suara tenang. Atau lebih buruk, kita bisa dimasak hidup-hidup. Di luar warung, angin malam menerbangkan sobekan kecil dari kalender lusuh yang tertempel di dinding. Tanggal berikutnya yang disorot, Jumat Kliwon. Dan aroma dari warung itu mulai berubah lagi. Jumat Kliwon. Malam yang sejak awal menjadi nadi gelap dalam usaha martabak Pak Ridwan. Malam di mana warung selalu tutup lebih cepat, dan bagian dapur belakang jadi pusat aktivitas yang tak boleh dilihat manusia biasa. Tapi malam ini, ada yang mengintai dari balik gelap. Riko dan Ari menyelinap ke warung Pak Ridwan sekitar pukul 10 malam, hanya beberapa menit setelah Ridwan menurunkan tirai dan mematikan lampu depan. Mereka mengenakan pakaian hitam-hitam dan membawa 2 kamera kecil yang bisa dikendalikan lewat ponsel. Dengan kunci duplikat di tangan, Riko membuka pintu samping perlahan. Bau amis langsung menyambut hidung mereka, kuat dan menyengat, seperti daging basi yang dibakar di udara lembab. Mereka tak berbicara, bahkan tak berani saling tatap. Langkah mereka pelan tapi pasti, menembus dapur yang mulai berubah bentuk. Dindingnya menghitam, meja-meja kayu seperti lembab dan berjamur. Tanpa suara, Ari menaruh kamera pertama di atas rak bumbu, menghadap ke arah loyang besar. Riko masuk ke kamar belakang dan menyelipkan kamera kedua di atas lemari tua tempat buku-buku ritual tersimpan. Setelah selesai, mereka mundur kembali ke gang belakang dan menunggu di rumah kosong bekas kontrakan tak jauh dari sana, dengan ponsel yang terhubung langsung ke 2 kamera tersembunyi. Lalu, ritual pun dimulai. Tepat pukul 11.45 malam, sosok Pak Ridwan muncul di layar. Ia mengenakan jubah putih yang panjangnya menyapu lantai dapur. Wajahnya tak tampak sepenuhnya karena tertutup bayangan, tapi gerakannya lambat dan teratur. Di tangan kirinya, ia membawa mangkuk berisi cairan merah pekat. Di tangan kanan, sebilah pisau kecil yang biasa dipakai untuk menyayat jari saat membuat adonan. Ridwan mulai berbicara dalam bahasa yang tak dimengerti, seperti mantra dari zaman kuno. Tiba-tiba, ruangan di layar kamera berubah. Cahaya dapur yang tadinya temaram berubah merah redup, seolah lampu biasa digantikan oleh sinar dari dalam adonan itu sendiri. Loyang mulai bergetar pelan. Cairan di dalamnya memunculkan gelembung-gelembung besar. Dari speaker ponsel, suara lirih muncul. Tangisan. Suara perempuan. Tertahan dan serak. Ari memegang pundak Riko. Dengar itu? Ada suara dari dalam loyang. Riko mengangguk, keringat dingin mengalir di pelipis. Di layar kamera kedua, tampak Ridwan masuk ke kamar belakang dan membuka salah satu lemari tua. Di dalamnya, tubuh Bagas. Tak sepenuhnya utuh, sebagian besar sudah melepuh, tapi wajahnya masih bisa dikenali. Tubuh itu dimasukkan kembali ke dalam baskom cairan hitam yang mendidih. Kemudian, Pak Ridwan membuka lembaran buku lusuh. Ia membaca dengan suara yang berat dan lambat. Darah manis, tumbal muda, kesetiaan dibayar dengan hidup. Tiba-tiba, dari pojok ruangan, bayangan besar muncul. Bukan manusia, bukan hewan. Ia tinggi, sehitam arang, dan matanya 2 bola api kecil yang menyala tanpa kelopak. Makhluk itu berjalan perlahan mendekati Ridwan, mengangkat tangan panjangnya, dan menyentuh kepala Ridwan. Waktunya sudah dekat. Kami haus.
Makhluk itu lalu berbisik dalam suara yang membuat speaker ponsel nyaris rusak. Riko, Riko, Riko. Riko terlonjak. Dia tahu aku, dia tahu kita mengintip. Ari segera berdiri. Kita cabut. Kita bawa rekaman ini sekarang juga. Tapi sebelum mereka bergerak, layar kamera tiba-tiba gelap. Satu persatu sinyal hilang. Terputus. Mati. Ari panik. Kameranya dihancurkan. Belum sempat berpikir panjang, dari luar rumah kosong tempat mereka bersembunyi, terdengar suara langkah dan bisikan. Riko, kami tahu kau di sini. Tanpa pikir panjang, Riko dan Ari meloncat keluar jendela belakang dan lari menembus lorong sempit di antara rumah-rumah tua. Di belakang mereka, samar-samar terdengar suara langkah dan pintu berderit. Tapi tak ada sosok Ridwan. Hanya bayangan hitam besar yang bergerak mengikuti mereka, seolah menempel di dinding, tanpa bentuk tetap. Mereka berlari hingga sampai ke pos ronda dan membangunkan warga sekitar. Saat beberapa warga keluar dan memegang senter, bayangan itu menghilang. Tapi hawa dingin tetap tertinggal di malam itu. Pagi harinya, Riko dan Ari mengecek ponsel mereka. Kamera sudah hancur, tapi rekaman sempat tersimpan otomatis ke server awan. Mereka melihat ulang semua adegan yang mereka rekam malam tadi, ritual, suara tangisan, adonan yang mendidih, tubuh Bagas. Ini cukup untuk jadi bukti, kata Ari dengan wajah tegang. Tapi kita harus hati-hati, sahut Riko. Dia tahu namaku. Dia tahu aku lihat semuanya. Dan malam pun kembali menyelimuti Surabaya. Warung martabak itu tetap buka seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa di balik adonan manisnya, ada ritual darah yang terus menuntut korban. Rekaman ritual pesugihan terang bulan itu menyebar lebih cepat dari yang diduga. Awalnya hanya dibagikan terbatas oleh Ari ke beberapa temannya yang kuliah di jurusan jurnalistik. Tapi dalam hitungan jam, potongan video berdurasi 3 menit itu muncul di berbagai grup Facebook lokal, akun TikTok investigasi horor, hingga kanal YouTube kecil yang fokus pada kisah mistis kota-kota besar. Video itu memperlihatkan Pak Ridwan membacakan mantra di depan adonan martabak yang mendidih. Tubuh Bagas yang membusuk di dalam baskom cairan hitam. Dan sesosok bayangan besar bermata api muncul dari sudut dapur, memanggil nama Riko. Warga Jalan Gubeng yang awalnya hanya mendengar rumor aneh, kini melihat sendiri apa yang selama ini tersembunyi di balik kelezatan martabak Pak Ridwan. Hari Sabtu sore, pukul 4, puluhan warga berkumpul di depan warung martabak tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah pelanggan tetap. Ada yang datang karena marah, ada juga yang datang karena rasa takut bercampur penasaran. Ketua RT setempat, Pak Suroso, berdiri di depan gerbang warung dengan pengeras suara. Kita tidak bisa biarkan tempat ini beroperasi lagi sebelum ada penjelasan, serunya. Kalau benar ada tumbal manusia seperti di video itu, kita wajib cari kebenarannya. Beberapa warga sudah mulai mendorong pagar. Warung tampak sepi, tirai ditutup rapat, lampu padam total. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Aroma amis bercampur manis keluar dari celah-celah dinding warung. Aroma yang tidak asing bagi pelanggan tetap, tapi kini terasa sangat tidak wajar. Beberapa pemuda membawa linggis. Mereka mencoba membuka paksa pintu warung, tapi terkunci. Dari dalam, Ridwan, keluarlah, teriak seseorang. Tak ada jawaban. Polisi datang 1 jam kemudian. 2 mobil patroli dan 1 unit kecil dari Polsek Gubeng turun ke lokasi. Kapolsek, Kompol Daru, seorang pria tegas, menerima laporan dari Ari yang menyodorkan semua bukti rekaman dan latar belakang kronologinya. Kompol Daru memerintahkan pintu depan didobrak. 3 kali hantaman, pintu kayu jebol. Begitu pintu terbuka, bau busuk yang luar biasa menyergap. Beberapa warga langsung muntah. Polisi menggunakan masker dan senter untuk masuk ke dalam. Yang mereka temukan membuat ruangan mendadak sunyi. Warung kosong.
Tidak ada Ridwan. Tidak ada adonan. Tidak ada tubuh. Dapur terlihat seperti baru dibersihkan. Bahkan loyang besar yang menjadi pusat ritual, hilang. Kamar belakang yang dulunya gelap dan penuh benda ritual kini hanya berisi tumpukan karung kosong dan meja biasa. Tak ada tanda-tanda ritual. Tak ada darah. Tak ada tulang. Tak ada sesajen. Seolah semuanya dihapus dengan sempurna. Dia kabur, gumam Kompol Daru sambil menyipitkan mata. Atau ada yang menghapus jejaknya. Riko yang berdiri di luar warung tak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Tidak mungkin. Itu semua ada kemarin malam. Saya lihat sendiri. Ari membuka ponselnya, memutar ulang video. Tapi, yang tampil hanya layar hitam. Tidak, bisik Ari. Filenya hilang. Direplace. Warga mulai gelisah. Sebagian besar masih belum yakin apakah ini bagian dari penipuan, hoaks, atau memang kekuatan gelap yang menutupi jejaknya sendiri. Tapi satu hal membuat semuanya merinding. Di pojok dapur, tertulis dengan tinta merah di dinding yang lembab. Siapapun yang mencoba menghentikan terang bulan ini, akan jadi adonan selanjutnya. Tulisannya masih basah. Kompol Daru langsung memerintahkan pengamanan lokasi dan memasang garis polisi. Warung itu ditutup total. Tapi malam itu, banyak warga melaporkan suara aneh dari dalam warung. Suara denting loyang, suara spatula menggores adonan, dan aroma martabak coklat keju yang seperti sengaja dihembuskan keluar lewat celah ventilasi. Riko pulang malam itu dengan napas berat. Di dalam kamarnya, ia menemukan selembar surat terselip di bawah pintu. Surat itu ditulis dengan huruf tangan yang ia kenali milik Ridwan. Kau pikir ini bisa dihentikan? Ini bukan warungku, Riko. Ini altar mereka. Kau membuka pintunya terlalu lebar. Sekarang giliranmu memutuskan, melanjutkan, atau dihancurkan. Dan dari balik kamar kosnya, Riko mendengar sesuatu bergesek di bawah tempat tidur. Ia menunduk perlahan. Ada loyang tua, loyang yang sama, dan di dalamnya, adonan mulai bergolak. Pagi itu, udara Surabaya masih lembab akibat hujan malam sebelumnya. Di berbagai sudut kota, warga membicarakan satu hal yang sama, menghilangnya Pak Ridwan. Sosok juragan martabak legendaris itu seperti lenyap ditelan bumi setelah warungnya digerebek dan ditemukan kosong. Tapi yang membuat kasus ini semakin aneh, tidak ada satupun jejak Ridwan. Tidak di rumah kontrakannya, tidak di rekening bank, tidak di kamera CCTV terdekat. Semua datanya seperti ikut terhapus, seolah Ridwan memang tidak pernah ada. Sementara itu, Riko duduk di kamar kosnya dengan wajah pucat. Surat dari Pak Ridwan yang ia temukan semalam masih tergenggam erat di tangannya. Di lantai, loyang tua dengan adonan menggeliat di dalamnya terbungkus kain lusuh. Ia mencoba menghubungi Ari berulang kali, tapi ponsel temannya itu tak aktif. Jangan bilang, gumamnya. Ia berdiri cepat dan mengambil jaket. Hati kecilnya berteriak, ada sesuatu yang tak beres. Dan ia merasa waktunya semakin habis. Ia menuju kos Ari di kawasan Ngagel. Namun, begitu sampai, ia menemukan pagar dikunci dari luar, dan tak ada suara di dalam rumah. Beberapa ketukan pintu tak dijawab. Riko melongok lewat jendela. Kosong. Meja kerja Ari masih ada, tapi penuh dengan foto cetak warung Ridwan. Di atas kasur, jaket Ari tergantung rapi. Tapi yang membuat Riko merinding, ada loyang juga di kamar Ari. Sama persis. Adonan di dalamnya diam, tapi tampak bernapas pelan. Riko langsung menuju kantor polisi. Ia menemui Kompol Daru dan menjelaskan semuanya. Surat ancaman, hilangnya Ari, dan keberadaan loyang tua yang muncul misterius di kamar mereka. Namun, respons Kompol Daru justru membingungkan. Pak Ridwan siapa? Tanya Kompol Daru datar. Riko terbelalak. Pak Ridwan, juragan martabak terang bulan. Yang kemarin warungnya digerebek. Yang videonya tersebar.
Kompol Daru menyipitkan mata. Saya tidak tahu siapa itu. Dan setahu saya, kita belum pernah gerebek warung martabak di Gubeng. Tidak ada laporan soal itu. Riko membeku. Pak, saya sendiri yang kasih video itu ke Bapak. Namun Kompol Daru tetap tenang. Ia berdiri dari kursinya dan mengambil berkas laporan. Ini satu-satunya laporan dari kamu, ujarnya sambil menyodorkan map. Riko membuka isinya. Hanya 1 lembar. Pernyataan kehilangan ponsel milik pribadi. Pelapor, Riko Prayogo. Tidak ada bukti video. Tidak ada laporan Ari. Tidak ada penyelidikan warung. Semuanya menghilang. Riko menatap Kompol Daru dengan wajah putus asa. Tapi pandangan mata polisi itu berubah dingin, seperti menyembunyikan sesuatu. Jangan terlalu memikirkan hal yang sudah selesai, nak, ucapnya sambil menepuk pundak Riko. Pulangkan saja tenagamu. Kadang, lebih baik tidak tahu terlalu banyak. Keluar dari kantor polisi, Riko merasa dunia mulai berubah. Orang-orang yang sebelumnya tahu Pak Ridwan, kini bilang mereka tidak kenal. Bahkan beberapa warga yang dulu pernah berkerumun di depan warung kini berkata warung itu sudah kosong bertahun-tahun. Ia kembali ke warung tersebut. Pagar sudah dirantai. Dindingnya kusam dan ditumbuhi lumut. Tapi di pintu kayunya, masih tertempel tulisan samar dengan tinta merah. Altar belum ditutup. Tangan Riko bergetar. Ia tidak tahu apakah ini permainan iblis, atau kenyataan yang dipelintir oleh kekuatan yang lebih besar. Tapi ia tahu satu hal, Pak Ridwan menghilang bukan karena kabur. Ia telah diserap. Entah kemana, entah menjadi apa. Tapi warung itu masih aktif dalam dimensi yang tak terlihat. Dan kini, Riko yang mulai ditarik masuk. Malam itu, Riko kembali ke kamarnya. Loyang tua di bawah meja makin aktif. Adonan di dalamnya mengembang pelan, mengeluarkan suara letupan seperti napas makhluk hidup. Dari balik jendela, angin berhembus masuk. Kain penutup loyang terangkat sedikit. Riko mendekat, pelan-pelan, mencoba mengintip ke dalam. Saat ia membuka kain itu seluruhnya, seberkas cahaya merah keluar dari dalam adonan. Dan di permukaan cairan gelap itu, tercermin wajah Pak Ridwan. Matanya menatap Riko tajam. Bibirnya bergerak, tak bersuara, tapi Riko tahu persis apa yang dikatakannya. Giliranmu. Riko tidak bisa tidur malam itu. Ia hanya duduk di sudut kamar, menghadap loyang tua yang kini ditutup kembali dengan kain. Di dalamnya, ia tahu, bukan sekadar adonan. Itu adalah sesuatu yang hidup. Atau mungkin, lebih buruk dari hidup. Bayangan wajah Pak Ridwan yang muncul dari dalam loyang masih menghantuinya. Kata-kata bisu itu, giliranmu, terus bergaung di pikirannya. Ia ingin kabur, tapi kemanapun ia pergi, adonan itu seperti mengikutinya. Bahkan saat ia pindah kamar kos, loyang itu muncul kembali di bawah tempat tidur barunya, dalam posisi yang sama, seolah menunggu untuk dibuka lagi. Riko sadar, ini bukan sekadar pesugihan biasa. Ini kutukan, dan dirinya adalah pewaris takdir berikutnya. Esok harinya, dengan sisa keberanian yang ada, Riko membawa sebagian kecil adonan dari dalam loyang, dimasukkan ke dalam toples kaca tertutup rapat. Ia kemudian pergi ke kampus lama Ari, menemui dosen biologi molekuler yang dikenal dekat dengan Ari semasa kuliah, Bu Lilis, seorang akademisi yang keras kepala dan tidak mudah percaya omong kosong. Riko meyakinkan Bu Lilis bahwa yang ia bawa adalah bahan makanan bermasalah dari warung yang sedang diselidiki. Tanpa menyebut pesugihan, ia hanya bilang ingin memastikan isi biologis dari adonan tersebut. Kalau ini cuma adonan martabak biasa, silakan saya dianggap orang gila, ujar Riko tegas. Bu Lilis, meski ragu, akhirnya setuju. 2 hari kemudian, hasil lab keluar. Dan hasilnya di luar nalar. Adonan itu mengandung sel darah manusia dalam kondisi aktif, fragmen jaringan otot,
tapi tidak jelas berasal dari organ tubuh bagian mana. Unsur DNA dari spesies tak teridentifikasi yang tidak cocok dengan makhluk hidup yang dikenal di bumi. Struktur molekul yang berubah-ubah bentuknya selama pengamatan mikroskopik, seolah berevolusi secara spontan. Bu Lilis terpaku. Ia menunjukkan gambar hasil pengamatan mikroskop ke Rico. Dalam salah satu citra, tampak jaringan seperti urat dan daging hidup yang tampak merespons cahaya. Ini bukan adonan makanan biasa, katanya pelan. Ini sesuatu yang aktif secara biologis, tapi tidak mungkin diciptakan di laboratorium manapun di dunia ini. Ia menatap Rico tajam. Kamu bilang kamu dapat ini dari warung. Rico mengangguk. Bu Lilis menyandarkan tubuh ke kursi dan mengusap wajahnya yang lelah. Kamu harus melapor ke otoritas khusus, bukan polisi biasa. Ini menyangkut kemungkinan intervensi entitas non-manusia. Namun, malam setelah hasil itu keluar, kampus mendadak disegel. Ruang lab biologi terbakar. CCTV hilang. Bu Lilis menghilang. Rico sempat datang kembali ke ruang lab, yang tersisa hanya puing dan bau gosong. Di dekat meja tempat adonan diteliti, tertinggal selembar kertas hangus, dengan tulisan terakhir yang nyaris tak terbaca. Adonan ini bisa berkembang. Ia butuh inang baru. Hati-hati, Rico. Ia mencarimu. Rico kini tahu satu hal. Adonan itu bukan sekadar bagian dari pesugihan. Ia adalah entitas parasit, makhluk yang tumbuh dari darah manusia, mengikat siapapun yang pernah bersentuhan dengannya, dan menuntut siklus tumbal yang tak pernah berakhir. Dan sekarang, adonan itu menyatu dengan tubuhnya. Tiap malam, saat Rico mandi, ia mulai menemukan bintik hitam di kulitnya. Saat menggaruknya, keluar lendir kental seperti adonan martabak. Nafasnya makin pendek, dan lidahnya mulai terasa pahit seperti gosong. Di mimpinya, ia melihat Ridwan duduk di warung, mengaduk loyang besar, dan memanggilnya dengan suara seperti besi panas. Ayo, Rico, warung ini milikmu sekarang. Resepnya sudah tertanam dalam darahmu. Rico akhirnya kembali ke warung itu. Ia berdiri sendiri di depan bangunan kosong yang telah dirantai dan diberi garis polisi. Tapi anehnya, rantai itu kini terbuka. Tidak ada petugas. Tidak ada warga. Ia melangkah masuk. Di dapur, loyang besar itu sudah menunggunya, utuh seperti semula. Di sekelilingnya, peralatan masak telah tertata rapi, siap digunakan. Di dinding, terpampang tulisan baru. Yang terakhir, akan jadi yang pertama. Dan ketika ia menyentuh gagang spatula di dekat loyang, tangannya langsung menyatu dengan gagang itu. Seolah kulit dan logam melebur. Rico menjerit, tapi lidahnya kaku. Otot tubuhnya gemetar. Ia terduduk, napasnya megap-megap. Dari balik loyang, adonan mengembang, dan perlahan membentuk wajah baru. Wajahnya sendiri. Beberapa minggu setelah menghilangnya Pak Ridwan, warga Surabaya mulai melihat sesuatu yang mengejutkan. Warung martabak terang bulan di Jalan Gubeng kembali buka. Tak ada pengumuman. Tak ada promosi. Tapi malam itu, lampu warung menyala terang, aroma manis khas martabak kembali menguar, dan papan kayu tua bertuliskan, "Martabak terang bulan legendaris," kembali tergantung di depan warung. Cat putihnya memudar, tapi huruf-hurufnya masih jelas terbaca. Yang lebih mengejutkan, orang yang berdiri di balik meja adonan adalah Rico. Pemuda itu mengenakan celemek lusuh, wajahnya lebih tirus dari sebelumnya, matanya cekung dan tak banyak bicara. Ia bekerja nyaris seperti mesin, mencetak martabak, mengoles mentega, memotong, melipat, membungkus, semuanya dilakukan dengan gerakan presisi yang dingin. Warga sekitar, yang sempat takut mendekat, akhirnya tergoda oleh aroma martabak yang seperti memanggil. Mereka mulai berdatangan satu persatu. Dalam semalam, warung itu ramai lagi, bahkan lebih dari saat dikelola Ridwan. Martabak Rico dianggap lebih empuk, lebih manis, dan selalu bikin ketagihan.
Tapi tidak semua pelanggan pulang dengan selamat. 3 hari sejak warung buka kembali, seorang pembeli bernama Erwin, mahasiswa jurusan teknik, menghilang setelah memesan martabak keju spesial. CCTV di dekat warung menunjukkan ia duduk di meja pojok sambil menunggu, lalu membawa martabak pulang. Namun di kontrakannya, yang ditemukan hanya martabak utuh yang tak disentuh, dan ceceran cairan hitam seperti adonan basi di lantai kamar. Erwin tidak pernah ditemukan. Lusa kemudian, seorang tukang ojek online mengantarkan pesanan martabak ke sebuah rumah. Saat tiba, rumah itu kosong, tapi pintunya terbuka. Ia mencoba masuk dan tidak pernah keluar lagi. Sementara itu, di dalam warung, Rico semakin berubah. Ia mulai sering berbicara sendiri, kadang seperti sedang berdialog dengan sesuatu yang tak terlihat. Ia tak tidur di rumah kos lagi, dan warga mendengar ia kini tinggal di dalam warung, tepatnya di kamar belakang yang dulu menjadi pusat ritual Pak Ridwan. Beberapa malam, warga yang lewat mengaku mendengar suara aneh dari warung. Suara orang merintih, suara loyang diketuk pelan-pelan, dan yang paling menyeramkan, suara tertawa mirip Ridwan. Di dalam kamar belakang, Rico berdiri di depan cermin tua. Tubuhnya dipenuhi bercak hitam seperti terbakar. Tapi ia sudah tak takut. Ia menerima semuanya. Karena dalam mimpinya, makhluk itu, yang dulu datang kepada Ridwan, kini berbicara padanya. Kau tak bisa lari, Rico. Tapi kau bisa berkuasa. Kendalikan altar ini, dan semua akan bersujud pada rasa manis milikmu. Tiap Jumat Kliwon, Rico menyiapkan adonan khusus. Ia tahu cara mencampurnya. Ia tahu tumbal siapa yang harus dipilih. Dan ia tahu, setelah ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya seperti dulu Ridwan dihentikan. Kini namanya mulai melegenda. Orang-orang mulai menyebut, martabak Rico di Gubeng, enaknya enggak masuk akal. Tapi mereka tak tahu, setiap martabak yang dibuat, mengandung sedikit dari jiwa manusia. Dan Rico, sang pemuda polos dari Lamongan, kini menjadi juragan terang bulan paling ditakuti di Surabaya. Di dinding kamar belakang, ada daftar nama pelanggan yang belum pernah mengambil pesanan mereka. Di samping masing-masing nama, tertulis satu kata dengan darah. Siap. Sementara itu, seseorang dari masa lalu kembali datang. Seorang wanita berkerudung abu-abu, dengan wajah yang masih menyimpan luka batin, Bu Endah. Ia berdiri diam di seberang jalan, menatap warung dari jauh. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu kutukan itu belum berhenti. Dan kini, tugas itu jatuh ke pundaknya. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Langit Surabaya mendung berat sejak sore, seolah langit pun enggan melihat apa yang akan terjadi malam itu. Warung martabak terang bulan milik Rico tetap buka seperti biasa. Bahkan lebih ramai dari malam-malam sebelumnya. Tapi tak ada yang tahu, ini akan menjadi malam terakhir. Di dapur belakang, Rico berdiri di depan loyang besar yang menggelembung pelan seperti makhluk bernapas. Bau amis manis memenuhi udara, lebih pekat dari biasanya. Di dekat kaki Rico, sebuah ember besar berisi cairan merah kental sudah disiapkan, campuran adonan khusus. Namun malam itu, ada yang berbeda. Rico menatap adonan sambil bicara pelan, seperti berdoa. Sudah kuberikan semuanya. Tubuhku, jiwaku, darahku. Tapi kenapa mimpi buruk ini tak juga berakhir? Dari dalam loyang, suara lirih terdengar. Karena kau belum benar-benar menyerah. Kau masih berpikir kau bisa bebas. Tiba-tiba, lantai bergetar. Dinding dapur retak perlahan. Dari sela-sela ubin, muncul uap hitam yang menggulung, membentuk wujud bayangan besar, makhluk itu. Makhluk yang sama pernah mendatangi Ridwan. Makhluk yang sekarang, milik Rico. Namun sebelum ritual dimulai, suara keras terdengar dari luar dapur. Rico. Rico terperanjat. Ia mengenali suara itu. Bu Endah. Wanita itu berdiri di depan dapur,
menggenggam botol berisi cairan hitam pekat dan sebuah keris kecil di tangan kanan. Ini kutukan yang sama yang dulu hampir membunuhku. Kau tidak akan bisa mengendalikannya, Rico. Rico menatapnya lelah. Aku sudah terlambat, Bu. Adonan ini sudah menyatu dengan tubuhku. Aku tidak bisa keluar. Tapi kau masih bisa menghancurkannya, jawab Bu Endah, matanya tajam. Makhluk itu mulai muncul dari balik loyang. Kini setinggi langit-langit warung, bayangannya menelan seisi dapur. Suaranya menggema di dinding. Kau tak bisa melawan kami. Rico adalah bagian dari kami. Kalian semua, milik kami. Saat itu, Bu Endah membuka botol cairan hitam, air rendaman mantra pemutus pesugihan. Ia menyiramkannya ke arah adonan dan tubuh makhluk itu. Makhluk itu menjerit, suara seperti logam meleleh menghantam udara. Loyang meledak dari dalam, menyemburkan cairan kental yang membakar lantai. Dinding warung mulai runtuh satu persatu. Rico menjerit sambil memegangi dadanya. Tubuhnya menggeliat, seolah adonan hidup di dalam perutnya ikut terbakar. Bu Endah berlari mendekat dan menyerahkan keris kecil ke tangan Rico. Ini satu-satunya cara. Tikam jantungmu sendiri. Hanya itu yang bisa menghancurkan ikatan ini. Rico menatap mata Bu Endah. Air mata mengalir di pipinya. Kalau aku mati, semua ini berhenti. Ya? Bu Endah mengangguk pelan. Dan tak akan ada orang lain yang jadi martabak berikutnya. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, Rico menusukkan keris ke dadanya sendiri. Saat ujungnya menembus kulit, adonan hitam menyembur keluar dari lukanya, menjerit seperti ribuan makhluk kecil yang terbakar. Tubuh makhluk bayangan itu bergetar hebat, kemudian pecah menjadi asap hitam yang hilang ditiup angin. Loyang hancur berkeping-keping, dan sisa adonan di lantai mengering seketika seperti lumpur mati. Warung terang bulan milik Rico runtuh total. 2 hari kemudian, polisi menemukan reruntuhan bangunan tua penuh jelaga. Tak ada jejak tubuh, tak ada jejak darah. Hanya sebuah celemek kotor yang ditemukan di tengah dapur gosong, celemek milik Rico. Warga kembali menjalani hidup seperti biasa. Tak ada lagi martabak di Jalan Gubeng. Tak ada lagi warung yang buka malam-malam dengan aroma manis aneh. Tapi bagi mereka yang sempat merasakan martabak terang bulan Rico, rasa itu tak pernah hilang dari lidah mereka. Bu Endah kembali ke rumah kecilnya di Sidoarjo. Di kamarnya, ia membakar catatan-catatan tua milik Ridwan. Satu demi satu ia lenyapkan jejak pesugihan itu. Namun sebelum lembar terakhir terbakar, ia melihat tulisan tangan yang membuatnya merinding. Jika terang bulan padam, maka gelap akan mencari pemilik baru. Beberapa bulan kemudian, di kota lain, Mojokerto, sebuah warung kecil martabak muncul tiba-tiba di pinggir jalan. Tak ada papan nama, tak ada promosi, tapi martabaknya luar biasa enak. Dan setiap malam Jumat, warung itu tutup lebih awal. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like kalau kamu menikmati ceritanya. Subscribe supaya gak ketinggalan cerita horor lokal berikutnya. Dan share ke temanmu yang suka kisah mistis, tapi juga penuh makna dan pelajaran hidup. Cerita seperti ini bakal terus hadir, bukan cuma buat menakut-nakuti, tapi juga buat mengingatkan bahwa di balik setiap keinginan, ada harga yang harus dibayar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.